Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Yunita dari Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membacakan hasil resensi novel yang berjudul Laskar Pelangi. Novel Laskar Pelangi ditulis oleh Andrea Hirata dan diterbitkan di Bentang. Jumlah halaman di novel ini ada 446 halaman dan diterbitkan pada tahun 2005 yang bergenre roman. Nama lengkap dari Andrea Hirata adalah Andrea Hirata Seman Said Harun. Beliau dilahirkan di Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 24 Oktober 1967. Andrea Hirata sendiri merupakan anak keempat dari pasangan Seman Said Harunaya dan N.A. Mastura. Ia dilahirkan di sebuah desa yang termasuk desa miskin dan letaknya yang cukup terpelosok di Pulau Belitung. Tinggal di sebuah desa kecil dengan segala keterbatasan memang cukup mempengaruhi pribadinya sedari kecil. Ia mengaku lebih banyak mendapatkan motivasi dari keadaan di sekelilingnya yang banyak memperlihatkan keprihatinan. Andrea Hirata adalah salah satu penulis novel dan novelis yang menulis novel terlaris sepanjang masa, yaitu novel Laskar Pelangi. Novel Laskar Pelangi merupakan novel pertama yang ditulis Andrea Hirata. Novel yang begitu membanggakan sehingga tercatat sebagai novel atau buku sastra Indonesia yang paling laris sepanjang masa ini. Diterbitkan oleh Bentang Pustaka. Novel Laskar Pelangi ini juga mendapatkan beberapa penghargaan antara lain Katulistiwa Literary Award dan KLA di tahun 2007, Aisyah Award, Netpark Christie's Award, Paramida Award, dan lain-lain. Selain Laskar Pelangi, Andrea juga menerbitkan berbagai novel seperti Sang Pemimpi Endensor, Mariam, Karpov, dan lain sebagainya. Latar belakang novel Laskar Pelangi. Novel berjudul Laskar Pelangi ini adalah novel pertama dari serangkaian tetralogi milik Andrea Hirata. Secara garis besar, novel ini bercerita kehidupan kanak-kanak beberapa bocah di Belitung. Andrea Hirata memulainya dengan kisah miris dunia pendidikan di Indonesia, di mana sebuah sekolah yang kekurangan murid hendak ditutup. Sekolah tersebut adalah SD Muhammadiyah di Gantung Belitung Timur. Namun, karena siswa yang terdapat genap 10, sekolah dengan bangunan seadanya tersebut tetap dijadikan beraktivitas seperti biasanya. Ke-10 murid tersebut adalah para Laskar Pelangi. Nama yang diberikan guru mereka bernama Bumus, oleh karena kegemaran mereka terhadap pelangi. Kisah khas anak-anak yang memandang dunia dengan ambisi yang sederhana. Andrea Hirata meski banyak dihujat sebab mengklaim cerita ini nyata, memang terkesan berlebihan dalam beberapa hal. Namun sebagai novel pembangun, Laskar Pelangi berhasil merubah secuil dunia pendidikan, mencarger semangat mereka yang lain untuk meraih ilmu. Membaca Laskar Pelangi memberikan pengalaman sastra yang baik. Bahasanya sederhana, sebenarnya namun dikemas dengan unsur Melayu. Novel ini berwajah sastra, bercerita rasa motivator jiwa, dan dibumbui kisah kanak-kanak yang tulus. Selanjutnya, sinopsis novel Laskar Pelangi. Cerita terjadi di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Dimulai ketika sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh Depdikbud Sumsel jikalau tidak mencapai siswa baru sejumlah 10 anak. Ketika itu baru 9 anak yang menghadiri upacara pembukaan. Akan tetapi tepat ketika Pak Harfan, sang kepala sekolah, hendak berpidato menutup sekolah, Harun dan ibunya datang untuk mendaftarkan diri di sekolah kecil itu. Mulai dari sanalah dimulai cerita mereka. Mulai dari penempatan tempat duduk, pertemuan mereka dengan Pak Harpan, perkenalan mereka yang luar biasa, di mana Akiong yang malah cengah-cengir ketika ditanyakan namanya oleh guru mereka Bumus.
kejadian bodoh yang dilakukan oleh Borek, pemilihan ketua kelas yang diprotes keras oleh Kucai, kejadian ditemukannya bakat luar biasa Mahar, pengalaman cinta pertama Ikal, sampai pertaruhan nyawa Lintang yang mengayuh sepeda 80 km pulang pergi dari rumahnya ke sekolah. Mereka, Laskar Pelangi, namanya yang diberi Bu Muslimah akan kesenangan mereka terhadap pelangi pun sempat mengharumkan nama sekolah dengan berbagai cara. Misalnya pembalasan denda Mahar yang selalu dipojokkan kawan-kawannya karena kesenangannya pada okultisme yang membuahkan kemenangan manis pada Karnaval 17 Agustus. Dan kejeniusan luar biasa Lintang yang menantang mengalahkan Dr. Handes Zulkifar, guru sekolah kaya PN-nya berijazah dan terkenal, dan memenangkan lomba cerdas cermat. Laskar Pelangi mengarungi hari-hari menyenangkan, tertawa dan menangis bersama. Kisah 10 kawanan ini berakhir dengan kematian ayah Lintang yang memaksa Esten cilik itu putus sekolah dengan sangat mengharukan. Dan dilanjutkan dengan kejadian 12 tahun kemudian di mana Ikal yang berjuang di luar Pulau Belitung kembali ke kampungnya. Kisah indah ini diringkas dengan kocak dan mengharukan oleh Andrea Hirata. Kita bahkan bisa merasakan semasa kecil anggota 10 Laskar Pelangi ini. Selanjutnya rekomendasi atau saran. Novel ini disajikan dengan cara jenaka yang penuh dengan canda. Pembacaan tak akan bosan membalikan halaman demi halaman novel ini. Cara penyajian Andrea Hirata memang bisa dikatakan berbeda dengan penulis-penulis lainnya. Andrea sendiri mengakui bahwa cara menulis cerita di novel ini terinspirasi dari bagaimana cara orang-orang Melayu bercerita. Kisah yang diangkat juga sangat menarik, tentang kemudian bagaimana keterbatasan tak menjadi penghalang untuk mengejar mimpi benar-benar mampu menyihir pembaca dan membuat kita semua takjub. Pembaca pun lantas jadi percaya dan terinspirasi melihat bagaimana anak Melayu kampung yang miskin kemudian berhasil menembus sesuatu yang kelihatannya mustahil dan menggulat nasib sehingga keadaan mereka berubah menjadi lebih baik. Ingat, novel ini diangkat dari kisah nyata, diangkat dari kisah Ikal. Ikal sendiri adalah Andrea Hirata dan teman-temannya. Kelebihan lain novel ini juga mengangkat isu ekonomi dan isu sosial yang sebenarnya masih sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Tentang kemiskinan, tentang pendidikan, tentang kesenjangan sosial, semuanya masih sangat relevan, bahkan hingga beberapa dekade mendatang. Isu ini bakal relevan tidak hanya di Indonesia, bahkan di banyak negara lainnya. Tidak heran kalau kemudian novel ini menjadi begitu terkenal karena banyak orang yang tergerak untuk memperhatikan pendidikan anak-anak berasal dari keluarga miskin. Hanya saja penggunaan seperti nama-nama ilmiah dikurangi agar para pembaca nyaman dalam membaca dan memahami maknanya serta menyebutkan tahun di tiap-tiap peristiwa yang terjadi agar tidak membuat pembaca bingung dengan alurnya. Walaupun demikian, novel ini sangat cocok dibaca oleh anak-anak hingga remaja yang termotivasi pentingnya pendidikan yang begitu mendalam dan arti persahabatan yang erat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.